Pandemi COVID-19 belum berakhir. Perjuangan masih berlanjut dalam memerangi virus yang hampir 2 tahun ini menyerang di berbagai belahan dunia, tak terkecuali Indonesia. Spesial HUT Bayangkara ke-75, Tribrata TV Jambi mengangkat kisah Aibda Haryanto, sang relawan pemulasaran dan pemakaman jenazah COVID-19 yang tak pernah lelah demi kemanusiaan. Kami juga mengangkat kisah perjuangan Kompol Husni Tamrin, si anak petani yang kini sukses menjadi anggota polisi dan pernah ditempatkan sebagai polisi teladan. Semua akan hadir dalam program perdana Cerita Kita, spesial HUT Bayangkara ke-75 Bakti untuk Negeri malam ini. Kerja jualan bakso tusuk, jalan kaki jualan panci, keliling. Halo pemirsa, salam jumpa dengan kami, bersama saya Bang Amin dalam acara Cerita Kita, yang mana cerita kita kali ini mengangkat tema tentang bakti untuk negeri. Dan tema kita hari ini yaitu mengangkat tentang kisah perjuangan seorang anggota polisi, di mana di masa pandemi COVID-19 ini beliau mendedikasikan hidupnya untuk melaksanakan pemulasaran dan pemakaman jenazah COVID-19. Dan hadir saat ini bersama kami salah satu anggota kepolisian kebanggaan Republik Indonesia, Bang Aibda Haryanto, sebagai salah satu ketua tim pemulasaran pemakaman jenazah COVID-19. Bagaimana beliau mendedikasikan hidupnya untuk penanganan COVID-19 khususnya di Provinsi Jambi sekarang ini. Kita akan mendengarkan bagaimana kisah dari beliau. Mari kita tanya bersama-sama. Selamat malam Bang Haryanto, apa kabar? Selamat malam. Baik, sehat Pak ya? Alhamdulillah. Izin untuk buka masker karena kita jalan juga. Bang, sebagai anggota kepolisian, Abang sudah mendedikasikan hidup Abang untuk penanganan pemulasaran pemakaman jenazah COVID-19. Apa sih cerita Abang dari awal dan keinginan Abang sehingga berani terjun untuk penanganan COVID-19 khususnya di Provinsi Jambi? Baik, terima kasih. Saya terjun di tim pemulasaran dan pemakaman jenazah COVID-19. Saya rasa karena di antara beberapa masyarakat mungkin ada yang merasa takut, maka saya sebagai anggota polisi yang cinta polisi dan masyarakat, saya beranikan diri. Saya wakafkan nyawa saya sejak saat itu untuk menjadikan diri saya sebagai tim relawan pemulasaran jenazah. Dan saya saat itu juga langsung menghadap Pak Wali Kota Jambi, Pak Saripasa, bahwasanya saya diizinkan. Selama COVID-19 ini Bang, di Provinsi Jambi ini kan memasuki tahun kedua dan sudah ratusan pasien yang sudah mungkin Abang makamkan. Suka dukanya jadi tim pemulasaran COVID-19 yang Abang tangani itu gimana ceritanya Bang? Karena untuk tim relawan ini banyak dukanya, karena terus terang dari segi berkeluarga, bermasyarakat dan berteman baik di rumah ataupun di tempat kerja pasti kita dijauhi karena resiko dari dampak penularan COVID ini lebih mudah. Dan saya juga membatasi diri bahwasanya diri saya ini memang mungkin
kuat atau tahan imun saya lebih kuat daripada yang lain, tapi tidak tahu untuk ramalan itu kuat atau tidak. Makanya sementara setelah pemakaman jenazah saya menghindar daripada teman-teman. Jadi isolasi mandiri sendiri gitu Pak? Ya, bisa dikatakan begitu. Dengan keluarga pun saya juga membatasi untuk beberapa hari. Beliau adalah orang yang bertanggung jawab untuk jadi seorang suami, ayah, dan juga dengan pekerjaannya sebagai seorang polri. Waktu awal-awal saya seperti rasanya itu, apalagi saya nggak tahu kalau beliau waktu itu jadi seorang relawan. Kok saya merasa ini dia nggak ada nggak mikirin saya anak gitu. Kamu sayang sama aku nggak sih? Kok kamu nggak mikirin aku? Sementara orang takut, kok kamu malah nggak tahu gitu kalau beliau itu memang jadi seorang relawan. Sampai saya itu tahunya dari adik letingnya. Saya tanyakan, saya hubungin, Om ikut juga ya makamin orang yang meninggal itu, yang korban COVID. Enggak lah, kok ini papanya Zikra ikut, saya bilang gitu. Waktu awal-awal memang kita tutupin, saya nggak pengen kayak keluarga, tetangga itu tahu kalau suami saya seorang relawan pemulasaran, karena saya takut nanti dijauhi. Dia pergi pagi, pulangnya jam 11 malam. Itu Zikra bener-bener kangen, mungkin ngejar papanya. Tapi papanya tuh tiba-tiba langsung, jangan deket-deket papa dulu, jangan ini. Sediain di situ, dia papanya entah gimana saya kasih gitu kan, saya tinggalin. Nanti saya hubungin, Pak itu makannya sudah lama taruh situ. Itu bener-bener rasanya kayak asing banget gitu. Tapi semakin kesini 2 minggu 3 mingguan saya semakin kayak ya udahlah gitu. Saya cuma bisa doain mudah-mudahan suami saya baik-baik aja.
bahwa pemerintah baik TNI, Polri, dan Pemkot semuanya sudah menghimbau kepada kalangan masyarakat